Selamat pagi kelas 5, juga selamat pagi kepada orang tua siswa kami yang berada di rumah. Nah, kepada kelas 5A, hari ini kita belajar muatan IPS. Materi kita tentang 1. Masa penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Kedua, perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah. Dan yang ketiga, perkembangan pergerakan nasional Indonesia. Baik, sekarang kita mulai pelajaran kita, yaitu mengenai masa penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Penjelajahan samudra yang dilakukan pada abad ke-15 menjadi salah satu alasan mengapa bangsa Eropa mendatangi negeri-negeri timur yang melimpah kekayaan alamnya, termasuk Indonesia. Hal ini terjadi untuk mewujudkan tujuan utama dari penjelajahan samudra, yaitu 1. Mencapai kejayaan atau glory. 2. Memiliki kekayaan atau gold. 3. Menyebarkan agama atau gospel. Dan yang keempat, mencari rempah-rempah. Sekarang kita mulai nomor 1, penjelajahan Portugis. Portugis datang ke Malaka pada tahun 1511. Mulanya Portugis datang untuk berdagang pala dan cengkeh sehingga disambut baik oleh kerajaan Ternate. Pada tahun 1522, Portugis membantu kerajaan Ternate mendirikan benteng untuk menghindari serangan kerajaan Tidore yang dibantu oleh Spanyol. Spanyol dan Portugis bersaing untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku. Persaingan berakhir melalui perjanjian Saragossa yang membuat Spanyol meninggalkan Maluku. Akibatnya, Portugis monopoli perdagangan serta ikut campur dalam urusan kerajaan. Pada tahun 1575, Portugis berhasil diusir oleh rakyat Maluku. Yang kedua, penjajahan Spanyol. Tahun 1521, bangsa Spanyol datang ke Maluku. Tujuan bangsa Spanyol ke Indonesia untuk melakukan perdagangan rempah-rempah. Bangsa Spanyol disambut baik oleh rakyat Maluku, khususnya rakyat Tidore. Rakyat Maluku bekerja sama dengan bangsa Spanyol untuk melawan bangsa Portugis. Pada tahun 1534, dibuat perjanjian Saragossa antara bangsa Spanyol dan Portugis. Perjanjian tersebut berisi bahwa bangsa Spanyol mendapatkan wilayah Filipina, sedangkan Portugis tetap di Indonesia. Yang ketiga, penjajahan Belanda. Belanda pertama kali datang ke Indonesia dipimpin oleh Cornelius de Houtman pada tanggal 27 Juni 1596 di Banten. Belanda kembali datang pada tahun 1598 di Banten dengan tujuan untuk berdagang. Namun tujuan Belanda kemudian berubah untuk menguasai Banten yang menjadi pusat perdagangan rempah-rempah. Belanda membentuk VOC atau Verenigde Oost-Indische Compagnie di Banten tahun 1602 yang dipimpin oleh Jan Pieter John Coen untuk monopoli perdagangan rempah-rempah. Jan Pieter Coen menerapkan kebijakan politik untuk membatasi penanaman jumlah rempah serta pelayaran kapal guna mengawasi perdagangan rempah-rempah. Sikap VOC yang semena-mena mendapat perlawanan dari rakyat Indonesia. Akhirnya VOC mengalami kebangkrutan dan resmi dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799. Sekarang kita masuk perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah. Nomor 1. Peristiwa perlawanan terhadap Portugis. Pada tahun 1511, bangsa Portugis berhasil menguasai Malaka di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Sikap semena-mena terhadap rakyat Indonesia memunculkan perlawanan di Aceh dan di Maluku.
Berikut beberapa perlawanan yang dilakukan rakyat Indonesia. Sultan Ali Mukhayat Shah, bentuk perlawanan, melakukan serangan pada Portugis di Pedir atau Pidie, Pasai, dan Aru tahun 1524. Alasan perlawanan, jatuhnya Malaka ke tangan Portugis pada tahun 1511. Hasil perlawanan, berhasil mengusir Portugis dari Pedir, Pasai, dan Aru. Berikut Sultan Iskandar. Bentuk perlawanan: 1. Melakukan serangan agresif pada Portugis. 2. Mengirim ekspedisi yang terdiri atas beberapa kapal untuk menggempur Malaka pada tahun 1629. Alasan perlawanan, jatuhnya Malaka ke tangan Portugis pada tahun 1511. Hasil perlawanan, pada tahun 1614 berhasil mengalahkan Portugis di Banten. Pada tahun 1629 mengalami kegagalan karena ekspedisi yang dikirimnya dihancurkan Portugis. Berikut Sultan Babullah. Alasan perlawanan, terbunuhnya Sultan Hairun. Portugis melakukan monopoli perdagangan. Portugis ikut campur tangan dalam pemerintahan. Portugis ingin menyebarkan agama Katolik. Portugis membenci pemeluk agama Islam karena tidak sepaham dengan mereka. Portugis sewenang-wenang terhadap rakyat. Portugis Portugis serakah dan sombong. Bentuk perlawanan, Sultan bersama rakyat mengepung benteng Portugis di Ternate selama 5 tahun. Hasil perlawanan, berhasil merebut benteng Portugis dan mengusir Portugis dari Ternate. Sekarang Sultan Hairun. Alasan perlawanan, Portugis melakukan monopoli perdagangan. Portugis ikut campur tangan dalam pemerintahan. Portugis ingin menyebarkan agama Katolik. Portugis membenci pemeluk agama Islam karena tidak sepaham dengan mereka. Portugis sewenang-wenang terhadap rakyat. Portugis serakah dan sombong. Bentuk perlawanan, melakukan perlawanan terhadap Portugis pada tahun 1565. Hasil perlawanan, perlawanan mengalami kegagalan. Hal itu disebabkan Sultan Hairun ditangkap dan dibunuh oleh Portugis yang berpura-pura mengadakan perundingan. Peristiwa perlawanan terhadap Belanda, Teuku Umar. Alasan perlawanan, Belanda berambisi untuk menduduki Aceh yang memiliki kedudukan strategis sebagai pusat perdagangan. Penandatanganan Perjanjian London tahun 1824 antara Inggris dan Belanda merugikan Aceh. Belanda menduduki Siak yang berada di bawah kekuasaan kerajaan Aceh. Dibukanya terusan Suez oleh Ferdinand de Lesseps tahun 1869 menyebabkan perairan Aceh sangat penting untuk lalu lintas perdagangan. Isi tarakat Sumatera antara Inggris dan Belanda pada tanggal 2 November 1871 memberikan kekuasaan pada Belanda untuk memperluas daerah kekuasaan di Sumatera termasuk Aceh. Hasil perlawanan mengalami kegagalan karena ada pengkhianatan yang memberitahukan persembunyiannya kepada Belanda. Bentuk perlawanan, berpura-pura kerjasama dengan Belanda demi mendapatkan tambahan pasukan dan persenjataan. Setelah berhasil mendapatkan pasukan dan senjata, Teuku Umar kembali melawan Belanda. Sekarang kita masuk ke Sumatera Utara, yaitu Sisingamangaraja ke-12. Alasan perlawanan, adanya penindasan terhadap pejuang Paderi. Banyaknya pimpinan Aceh lari ke daerah Tapanuli. Penolakan Raja Sisingamangaraja ke-12 atas penyebaran agama Kristen di daerah Tapanuli. Belanda ikut masuk dalam kegiatan penyebaran agama Kristen, menunjukkan etiket tidak baik dan bermaksud ingin menguasai wilayah Tapanuli. Hasil perlawanan yang dilakukan oleh Sisingamangaraja ke-12 mengalami kegagalan.
Sisingamangaraja ke-12, saya ulangi, Sisingamangaraja ke-12 gugur dan seluruh wilayah Tapanuli dikuasai Belanda. Bentuk perlawanan. Pada tanggal 19 Februari 1878 menyerang pos pasukan Belanda di Bahal Batu. Pada Mei 1883 penyerangan pos pasukan Belanda di Uluan Balige. Pada tanggal 17 Juni 1907 bertempur melawan Belanda di hutan Simsim. Sekarang kita masuk ke yang berikut Sumatera Barat, yaitu Tuanku Iman Bonjol. Alasan perlawanan, Belanda melakukan politik adu domba terhadap kaum adat dan kaum padri. Bentuk perlawanan, pemimpin kaum padri melawan kaum adat dalam Perang Padri 1821 sampai 1827. Pemimpin kaum padri dan kaum adat menahan serangan pasukan Belanda yang dipimpin Kolonel Mitchies tahun 1837. Hasil perlawanan. Perlawanan Tuanku Iman Bonjol mengalami kegagalan. Benteng Bonjol jatuh ke tangan Belanda dan Tuanku Iman Bonjol berhasil ditangkap dan ditahan. Sekarang kita masuk ke Banten. Sultan Ageng Tirtayasa. Alasan perlawanan, VOC memonopoli perdagangan yang merugikan Kesultanan Banten. Bentuk perlawanan, menjadikan pelabuhan Banten sebagai pelabuhan terbuka sehingga berhasil menjalin kerjasama dagang dengan negara-negara Eropa. Memimpin serangan-serangan gerilya untuk mengusir VOC, memblokir blokade laut VOC, merusak dan merampas kapal dan perkebunan milik VOC. Hasil perlawanan yang dipimpin oleh Sultan Ageng Tirtayasa belum mendapat kemenangan atas VOC, dan pada tahun 1683 Sultan Ageng Tirtayasa berhasil ditangkap oleh VOC dengan tipu muslihat. Kita masuk ke daerah istimewa Yogyakarta, Pangeran Dipanegoro. Alasan perlawanan, Belanda memasang patok di atas makam leluhur Pangeran Dipanegoro untuk membuat jalan kereta api. Rakyat semakin menderita akibat kerja rodi dan berbagai macam pajak. Wilayah kerajaan Mataram semakin sempit karena dikuasai Belanda. Belanda ikut campur tangan dalam urusan pemerintahan kerajaan Mataram. Masuknya budaya barat yang bertentangan dengan ajaran agama. Kecewanya kaum bangsawan dengan aturan dari Van der Capellen yang melanggar usaha perkebunan. Saya ulangi, yang melanggar usaha perkebunan swasta di wilayah kerajaan Mataram. Munculnya pejabat kerajaan Mataram yang membantu pihak Belanda demi keuntungan pribadi. Hasil perlawanan, Pangeran Dipanegoro mengalami kegagalan. Pangeran Dipanegoro berhasil ditangkap dengan siasat berpura-pura berunding. Bentuk perlawanan, melarikan diri ke arah Tegalrejo untuk menghindari upaya penangkapan bersama pasukannya. Menjadikan Goa Selarong sebagai basis dalam menentukan setiap perlawanan gerilya. Melakukan perang gerilya serta melakukan perlawanan besar-besaran ketika musim hujan. Menjadikan Kiai Mojo sebagai guru spiritual pemberontakan serta berkoordinasi dengan ISKS Pakubono ke-6 dan Raden Tumanggung Prawiro Dikdoyo Bupati Gagatan untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda. Memobilisasi para bandit profesional untuk ikut serta melakukan perlawanan. Menentukan taktik dan strategi.
menentukan taktik dan strategi perang dengan sebaik mungkin berdasarkan informasi mengenai kekuatan musuh, jarak tempuh dan waktu, kondisi medan, serta curah hujan. Beberapa pejuang lainnya seperti 1. Aigusti Ketut Jelentik dari Bali dengan sebutan Perang Puputan Jagaraga. 2. Pangeran Antasari dari Kalimantan Selatan dengan sebutan Perang Banjar. 3. Sultan Hasanuddin dari Sulawesi Selatan dengan menandatangani perjanjian Bonggaya. 4. Patimura atau Thomas Matulesi dari Maluku. Perkembangannya pendidikan pada abad ke-19 melahirkan golongan terpelajar yang berperan besar dalam upaya pergerakan nasional dan munculnya nasionalisme bangsa Indonesia. Perjuangan golongan pelajar melawan penjajah dilakukan dengan mulai membentuk organisasi berskala nasional. Organisasi ini memiliki cita-cita yang sama, yaitu menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa untuk mencapai kemerdekaan Indonesia dari penjajah. Secara umum, munculnya kebangkitan pergerakan nasional di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti faktor internal, penderitaan rakyat akibat penjajahan, lahirnya golongan-golongan terpelajar dan cendekiawan, sejarah kejayaan hidup kerajaan-kerajaan Indonesia di masa lalu, faktor eksternal, kemenangan Jepang atas Rusia dalam perang tahun 1905, masuknya paham baru seperti nasionalisme dan demokrasi, kebangkitan nasional negara-negara tetangga seperti India dan Filipina. Secara umum, masa pergerakan nasional Indonesia dapat dibedakan menurut sifatnya, yaitu masa kebangkitan nasional, masa radikal, dan masa moderat. Periode 1920 sampai 1927. Masa moderat 1930 dan seterusnya. Karakteristik organisasi. Babak baru perjuangan bangsa Indonesia melalui organisasi di bidang pendidikan, politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Contoh organisasi Budi Utomo, Serikat Islam Indisi Parti, dan Muhammadiyah. Masa radikal periode 1920 sampai 1927. Pergerakan politik menggunakan taktik non-kooperatif yang keras terhadap penjajah, mendorong semangat kebangsaan dan persatuan melalui rapat-rapat umum, surat kabar, dan lembaga pendidikan. Organisasi Perhimpunan Indonesia atau PI, Partai Komunis Indonesia, dan PNI atau Partai Nasional Indonesia. Masa moderat periode 1930-an. Pergerakan politik menggunakan taktik kooperatif dengan penjajah, memperjuangkan kepentingan rakyat dengan mengirim wakil-wakilnya dalam Dewan Permasalahan Rakyat. Contoh organisasi Gerindra dan Gerindo. Baik, demikianlah pelajaran kita hari ini. Semoga kalian bisa memahami dan bisa dibaca kembali ya. Nah, baik, kita punya tugas. Kerjakanlah soal-soal berikut. Nomor 1. Taktik perang apa yang digunakan para pahlawan Aceh melawan Belanda? Nomor 2. Bagaimana upaya Belanda menaklukkan rakyat Aceh? Jelaskan ya. Nomor 3. Perang yang dipimpin Pangeran Diponegoro
merupakan salah satu perang besar di Indonesia. Namun, bentuk perlawanan tersebut dapat dimenangkan oleh Belanda. Menurutmu, apa penyebab perlawanan rakyat Jawa dapat dikalahkan oleh Belanda? Saya ulangi, menurutmu, apa penyebab perlawanan rakyat Jawa dapat dikalahkan oleh Belanda? Jelaskan pendapatmu. Siapakah, nomor 4 ya, siapakah yang memimpin perlawanan rakyat Bali terhadap Belanda? Nomor 5, buatlah sebuah ringkasan mengenai perlawanan rakyat Indonesia terhadap Belanda di beberapa wilayah. Baik, kepada kelas 5, inilah tugas kita ya. Dikerjakan ya. Dikerjakan baik-baik.